Halo konco album sastra Jawa, kembali bersama dengan kami. Kali ini kita akan membahas salah satu genre sastra. Nah, di dalam sastra Jawa pasti kalian pada tahu nih, ada geguritan. Nah, sebelum memasuki geguritan, kita membahas tentang geguritan. Kita kini sedang berada di tengah-tengah pusat Jogja, diapit oleh dua jalan, jadi konsep kita outdoor. Nah, jadi kalau ada noise, ada becak lewat nih. Nah, ini biar kesannya itu natural gitu loh, nggak sepaneng di dalam ruangan terus. Nah, kita juga perlu ya Mas ya untuk mencari udara segar. Yeah, Nah, kita sudah bersama dengan Mas Adi Satyoko, peneliti sastra. Salah satunya adalah kajiannya sastra Jawa ya Mas ya. Yeah. Yang akan bersama dengan kita membahas tentang geguritan. Nah, geguritan itu apa atau bagaimana Mas? Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, salam rahayu para sutresno. Jadi begini Mas Afang ya, senang sekali kita bisa secara leluasa mendiskusikan sastra. Karena sastra itu sebenarnya adalah sebuah gambaran dunia, gambaran kemanusiaan yang kita kemas di dalam berbagai bentuk ekspresi. Salah satunya adalah geguritan. Nah, geguritan itu apa? Geguritan itu adalah puisi Jawa modern. Puisi Jawa modern. Puisi Jawa modern, ya. Kenapa disebut puisi Jawa modern? Karena ekspresi geguritan ini ketika dituliskan itu tidak mengenal paugeran-paugeran atau kaidah-kaidah tertentu. Ya, jadi batasannya itu adalah batasan estetik saja. Ya. Jadi semisal tidak harus 5 baris, tidak harus 10 baris, tidak harus 3 baris, tidak seperti itu. Berarti ya. Mardika ing ekspresi. Ekspresi. Mantap. Ya. Tapi perlu menjadi catatan juga ya, bahwa kita mempunyai dua genre atau jenis ya. Jadi jenis prosa dan puisi ya. Dalam sastra itu ada genre besar atau jenis besar itu prosa dan puisi. Terkadang ya kita itu membaca puisi itu tetapi isinya seperti prosa. Ini bagaimana? Iya kan? Kadang-kadang seseorang ingin menulis puisi, menulis geguritan, tetapi isinya itu malah seperti prosa. Ya, jadi kurang puitis begitu ya. Bisa juga, tapi ada paugeran-paugeran yang perlu dipahami dulu ya. Prosa itu adalah ekspresi kebahasaan yang mungkin ditulis, mungkin juga dibacakan ya. Itu bahasanya itu sifatnya mengurai atau menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya kan, panjang lebar dengan keterangan-keterangan. Sehingga ketika kita membaca karya sastra prosa seperti cerkak, novel ya, itu ketika kita membaca, gambar itu akan langsung muncul di atas kepala kita. Nah, itu sifatnya ekspresi yang langsung dapat dinikmati. Tetapi puisi atau geguritan itu sebaliknya. Ketika kita membaca geguritan, itu gambar itu tidak langsung muncul. Semisal saya membacakan geguritan, Mas Afang mendengarkan ya. Mas Afang ini tidak serta-merta langsung bisa menangkap isinya. Ya, pasti harus melalui interpretasi atau tafsir. Ya, seperti itu. Nah, untuk seperti itu, maka ekspresi geguritan ini bahasanya itu pertama harus singkat, padat. Ya. Dan di dalamnya juga ada kiasan-kiasan, ada metafora-metafora dan gaya bahasa tertentu sehingga membuat si penikmat, pendengar itu tidak langsung paham. Nah, itu namanya jarak estetika. Ada ruang tafsir dulu sebelum mengetahui isinya apa. Nah, ini bedanya dengan prosa. Ketika prosa itu dibacakan, orang langsung paham. Mudah dipahami karena bahasanya itu sifatnya mengurai. Sedangkan puisi atau geguritan itu bahasanya sifatnya itu interpretatif, harus ditafsirkan dulu. Berarti kalau orang membaca geguritan atau puisi Jawa itu
antar pembaca satu dengan yang satunya itu kemungkinan mendapatkan nilai Penafsiran. estetis atau penafsiran yang berbeda. Bisa, gitu ya? iya. Itu bergantung dari pemahaman si pembaca. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi ada beberapa contoh yang mungkin bisa mewakili para pemirsa untuk lebih memahami apa bedanya prosa dan puisi, ya. Ini saya sedikit bacakan cerkak ya dari majalah Pagagan nomor 95 tahun 2019. Kalau cerkak atau prosa seperti ini. Nalika arep mingset saka papan kono, dumadaan ati lan pikirane ora jenak. Ora jenjem. Kuwi kabeh merga dheweke meruhi bocah cilik nang pinggir kali Codi. Lagi dikruyuk meh dijoroke dening bocah-bocah liyane. Kaya-kaya arep dijotosi. Oh, pambengoke prihatin dibarengi melayu mudhun, kepingin enggal misah bocah-bocah kuwi. Nah, Mas Afang langsung muncul gambar kan? Ada gambarannya. Ya kan, secara langsung kan? Di area sungai kali. Nah, itulah prosa. Prosa. Jadi prosa itu bahasanya sifatnya itu menguraikan, menjelaskan sehingga yang dituju adalah munculnya gambar secara langsung. Tetapi ketika geguritan Seperti atau apa, Mas? puisi Ya, geguritan. ini berbeda, ya. Seperti ini. Tadi saya jelaskan bahwa ada yang namanya jarak estetika, ya. Jadi jarak estetika itu gampangnya gini. Ketika saya membacakan, Mas Afang itu mikir dulu, menafsirkan dulu, menginterpretasi dulu. Iki apa ya kira-kira? Ya, seperti itu. Semisal ya, iki benik, ya, benik iki nek mlebu malah metu. Nah, seperti itu. Karepe apa jane? Ya, pasti ada yang dituju, ada yang ingin diuraikan. Tetapi ini keguritannya Mas Afang ini, judulnya benik waktu itu ya. Disembunyikan di dalam disembunyikan, ya. Itu ada sasmito, ya, ada metafora, ada penggambaran yang meminjam benda-benda untuk menggambarkan keadaan, menggambarkan seseorang atau menggambarkan situasi tertentu. Nah, itu puisi. Estetikanya ada di situ, ya kan? Mengungkapkan pesan, tetapi pinjam dari mana-mana untuk berujar. Nah, ini contoh ya. Ini aja, coba. Ya, dibacakan Judulnya geguritannya. Jalmo Menungso, karya Nia Kurniasih. Aku dudu kewan, ananging kena ngopo? Wong-wong kae padha makani kaya dene wedhus. Langsung bisa paham nggak? Belum. Belum ya kan? Manusia kok. Oke, lanjut ya. Ya. Aku dudu tanduran. Yo gini, wong-wong kae padha ngidak-idak kaya dene krokot. Oh, malah jadi tanduran wonge. Tambah bingung. Tambah bingung ya. Ya. Aku dudu rereget. Ananging kena ngopo wong-wong kae padha ngguwang aku kaya dene kulit gedang. Aku padha padane jalma manungsa. Duweni rega lan aji. Ananging kena ngopo wong-wong kae ngundang jenengku kanthi paraban banji. Nah, semakin mengerucut kan? Ya. Iya kan? Nah, walaupun geguritan itu bahasanya istilahnya muter-muter, ya, mempermainkan pendengar, audien atau yang membaca supaya pemahamannya itu tidak langsung to the point, ya, langsung pada pesan yang ada. Tetapi di situ pasti ada kata kunci. Ada kata kunci yang nanti akan membawa si audien, pendengar atau pembaca itu untuk mampu memahami, ya. Oh, iki karepe apa? Ya kan? Nah, seperti ini aku duduk kewan, ya. Nah, terus podo makani kaya dene wedhus. Kita meminjam wedhus itu untuk menyetarakan si aku ini dengan hewan, perlakuannya. Kenapa aku diperlakukan
seperti hewan. Ya, kemudian kenapa aku juga diinjak-injak seperti krokot? Krokot itu kan tanaman yang merambat di tanah. Di tanah, Ya, ya, dia di bawah. tidak tumbuh tinggi. Ya, seperti akar rumput lah itu seperti itu. Aku dudu reget. Kenapa? Podho guang aku kaya dene kulit gedang. Nah, ini kan sebenarnya clue atau kunci-kunci yang mengarahkan pembaca untuk paham, oh, wong iki terlunta-lunta. Wong iki merasa disepelekan. Wong iki merasa disingkirkan. Iya, nah, sopo? Dianggap seperti yang pertama seperti wedhus, sosok wedhus tadi. Betul. Seperti hewan. Terus yang kedua seperti dianggap krokot. seperti krokot. Iya. Sesuatu tanamannya di bawah terus diinjak-injak. Diinjak-injak tidak ada harganya. Kemudian yang ketiga seperti kulit pisang. clue-nya seperti kulit Gedang. gedang, dibuang. kulit pisang yang selalu Iya. tidak dipakai dibuang. Betul. Lagi terus opo? Siapa dia itu loh? Ya, seperti itu. Arahnya kemana? Iya. Nah, akhirnya di situ ada kata kunci lagi yang mengakhiri atau memberikan clue yang mungkin sangat penting bagi kita pembaca. Ngundang jenengku kanthi paraban banji. Oh. Nah, secara umum memang ini kaum marginal. Oke. Kaum marginal yang bagi sebagian orang itu memang dipandang sebelah mata. Tetapi tidak bisa dipungkiri mereka adalah manusia seperti kita juga. Sama-sama manusia. Iya, dengan anugerah yang berbeda. Iya. Nah, inilah Mas Afang dan Para Sutresno. Geguritan itu seperti ini. Kadang-kadang berujar, meminjam kata dari sana, dari sini, dari situ. Alam semesta ini diambil untuk dijadikan bantuan ekspresi. Iya kan? Ada hal-hal yang memang disingkat di situ. Ya, ketika mungkin si penulis ini mengambil kulit pisang, kulit gedang tadi, itu pasti dalam rangka fungsi. Tidak asal mengambil kata-kata itu disejajarkan kemudian dirantam ditulis berbaris-baris, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar dipilih. Nah, pilihan itu namanya diksi, ya. Jadi setiap penggurit itu harus mempunyai bekal diksi yang banyak. Jadi ketika mengambil kata-kata itu untuk dijadikan wakil rasa hatinya, itu benar-benar mampu berujar yang estetik, yang indah. Seperti itu. Ini kalau dibaca indah, ya. Tetapi di balik keindahan itu mengandung pesan yang begitu mendalam. Jadi sebisa mungkin kita mencipta geguritan itu ya rasa geguritan. Geguritan, Rasa geguritan. Jangan sampai geguritan rasa prosa. Atau lagi geguritan rasa nasi goreng. Nah, itu dia ya. Karena tadi sudah dijelaskan kaidah-kaidahnya kalau geguritan itu bahasanya padat dan singkat, kias. Itu dia. Ada tafsir. Ada tafsir. Ya, Nah, seperti itu. oke, semoga bermanfaat untuk pemirsa yang berada di rumah. Seperti itu tadi 4 kiat untuk membuat geguritan yang jos, mantap, dan juga memiliki makna yang wow pasti ya, Mas Jawa. Benar-benar geguritan. Ya, semoga menambah wawasan untuk konco album sastra Jawa di rumah, dan salam Rahayu. Salam Rahayu.